Selamat datang kembali di Mbak QGM. Pernahkah Anda membayangkan, orang yang paling Anda cintai justru menjadi orang yang paling tega menikam Anda dari belakang demi harta? Hari ini, kita akan menyaksikan kisah Irma Haryanti, seorang istri yang dihina, diinjak-injak harga dirinya, dan dilempari uang receh upah cuci piring oleh suaminya sendiri. Sang suami dengan angkuh berkata bahwa sebentar lagi Irma akan menjadi pengemis. Tepat setelah ia diam-diam menjual perusahaan warisan ayah Irma senilai 500 miliar kepada musuh bebuyutan keluarga mereka. Namun, ada satu hal fatal yang tidak disadari oleh sang suami. Irma bukanlah wanita lemah yang bisa ditindas begitu saja. Di balik senyum sinisnya, ia telah menyiapkan jebakan mematikan yang akan membuat suaminya menyesali setiap kata hinaan yang pernah diucapkan. Mari kita saksikan bagaimana Irma membalikan keadaan dan memberikan pelajaran berharga tentang apa itu karma yang sesungguhnya. Inilah kisah lengkapnya. Irma Haryanti duduk bersimpuh di lantai dapur sambil menggosok tumpukan piring kotor yang meluap di bak cuci. Suara gemerincing piring beradu dengan desah napasnya yang berat. Ruang dapur itu terasa pengap, sesak oleh aroma sisa makanan dan rasa lelah yang menghimpit dada. Irma adalah sosok wanita yang sabar dengan wajah yang tetap terlihat bersih meski tanpa riasan. Rambutnya diikat rapi agar tidak mengganggu pekerjaannya. Sudah bertahun-tahun dia menjalani peran sebagai istri yang penurut, mengabdi sepenuhnya kepada Haryo Suman, suaminya. Namun, kesabaran Irma seringkali dibalas dengan sikap dingin dan merendahkan. Haryo yang kini menjabat sebagai manajer di perusahaan warisan mendiang ayah Irma, seolah lupa bahwa semua fasilitas yang dia nikmati saat ini berasal dari keluarga istrinya sendiri. Langkah kaki yang berat dan angkuh terdengar mendekat ke arah dapur. Haryo Suman muncul dengan setelan jas yang masih rapi, namun wajahnya memancarkan kebencian yang mendalam. Dia berdiri di ambang pintu dapur, menatap Irma dengan pandangan menghina. Tanpa peringatan, Haryo merogoh saku celananya dan mengeluarkan segenggam uang koin serta beberapa lembar uang kertas lusuh. Dia melemparkan uang itu begitu saja ke lantai, tepat di dekat genangan air sabun tempat Irma bekerja. Uang-uang itu berhamburan. Sebagian jatuh ke dalam air kotor. Irma terdiam, tangannya berhenti bergerak, menatap koin-koin yang tenggelam di antara busa sabun. Haryo tertawa sinis melihat istrinya yang terdiam mematung. Dia melangkah maju dan menginjak salah satu koin dengan sepatu mahalnya yang mengkilap. Haryo berkata dengan nada suara yang meninggi bahwa uang itu adalah upah yang layak untuk Irma karena sudah mencuci piring dengan benar. Dia menyebut Irma tidak lebih dari seorang pelayan di rumahnya sendiri. Irma tetap menunduk, mencoba menahan emosi yang mulai bergejolak di dalam hatinya. Dia tidak ingin membalas dengan kata-kata kasar, karena dia tahu itu hanya akan memancing amarah Haryo yang lebih besar. Ketegangan di dapur itu semakin menjadi ketika Haryo membungkuk dan membisikkan sesuatu yang sangat menyakitkan di telinga Irma. Haryo berkata bahwa Irma harus mulai terbiasa memegang uang receh, karena sebentar lagi dia akan menjadi pengemis di jalanan. Haryo mengaku sudah bosan melihat wajah Irma dan berencana untuk mengusirnya dari kehidupan mewah yang selama ini dia rasakan. Mendengar ancaman itu, Irma perlahan mengangkat kepalanya. Tidak ada air mata di matanya, melainkan sebuah sorot mata yang tajam dan tak terduga. Irma justru menarik sudut bibirnya, membentuk sebuah senyuman sinis yang membuat tawa Haryo tiba-tiba terhenti. Irma kemudian tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat tenang namun mengandung misteri yang mendalam. Hal ini membuat Haryo merasa tersinggung dan bingung. Haryo bertanya mengapa Irma tertawa, padahal dia baru saja diancam akan kehilangan segalanya. Irma hanya menjawab bahwa dia menertawakan kesombongan Haryo yang tidak berdasar. Bagi Irma, uang receh di lantai itu bukanlah simbol kemiskinannya, melainkan simbol kerendahan martabat suaminya yang sudah kehilangan rasa hormat sebagai seorang pria. Irma bangkit berdiri dengan perlahan, mengabaikan lututnya yang basah, dan menatap lurus ke dalam mata Haryo. Irma berkata bahwa dia menerima uang receh itu sebagai upah cuci piring, namun dia mengingatkan Haryo bahwa roda kehidupan selalu berputar. Haryo yang merasa di atas angin hanya mencibir dan kembali menghina Irma dengan mengatakan bahwa perusahaan ayah Irma kini sudah berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Dia merasa sudah sangat kuat karena memiliki kekuasaan administratif untuk melakukan apa saja terhadap aset keluarga Irma. Haryo tidak menyadari bahwa Irma bukanlah wanita lemah yang hanya diam saat dikhianati. Di balik sikap diamnya selama ini,
Irma telah mencium aroma pengkhianatan yang dilakukan suaminya sejak lama. Hario meninggalkan dapur dengan perasaan puas karena merasa telah berhasil menginjak-injak harga diri Irma. Dia melangkah menuju ruang kerja dengan penuh keangkuhan, tanpa menyadari bahwa Irma terus menatap punggungnya dengan senyuman yang semakin lebar. Irma tahu betul bahwa suaminya sedang merencanakan sesuatu yang besar dengan Pak Suyudono, musuh bebuyutan ayahnya. Namun, Irma juga memiliki rahasia besar yang sudah dia persiapkan bersama Pak Kino Wibowo beberapa hari sebelumnya. Irma kembali ke bak cuci piring, bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk menyelesaikan tugas terakhirnya di rumah itu sebelum memulai langkah besar yang akan menghancurkan kesombongan Hario Suman selamanya. Mbak Imah, asisten rumah tangga yang sejak tadi mengintip dari balik tirai ruang makan, mendekati Irma dengan wajah cemas. Mbak Imah merasa kasihan melihat majikannya diperlakukan seperti itu oleh Hario. Dia menawarkan bantuan untuk memungut uang receh di lantai. Namun Irma melarangnya dengan halus. Irma mengatakan bahwa biarkan saja uang itu di sana sebagai pengingat betapa murahnya harga diri seorang pria yang haus kekuasaan. Irma menyuruh Mbak Imah untuk segera merapikan barang-barang pribadinya sendiri dan bersiap-siap karena suasana di rumah ini akan segera berubah total dalam waktu dekat. Irma menatap ke arah jendela, membayangkan pertemuan besar yang akan terjadi esok hari di kantor pusat perusahaan yang kini sedang dipertaruhkan. Hario Suman tidak membuang waktu untuk segera mewujudkan rencana liciknya. Setelah merasa berhasil menghina istrinya di dapur, dia segera masuk ke dalam ruang kerja pribadi yang dahulu milik almarhum ayah Irma. Di sana, Hario membuka sebuah brankas kecil dan mengeluarkan beberapa map berwarna biru yang berisi sertifikat tanah dan dokumen asli perusahaan. Dia mengelus dokumen-dokumen itu dengan penuh nafsu seolah-olah kertas itu adalah tumpukan emas yang sudah sah menjadi miliknya. Hario sudah mengatur pertemuan rahasia dengan Pak Suyudono di sebuah hotel mewah untuk mematangkan proses penjualan aset perusahaan senilai 500 miliar rupiah. Dia merasa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk kaya raya dan meninggalkan Irma selamanya. Di sisi lain, Irma Haryanti tetap tenang meskipun hatinya terasa sangat perih melihat bagaimana suaminya memperlakukan warisan ayahnya sebagai barang dagangan. Irma segera masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Dia mengambil telepon genggam yang dia sembunyikan di dalam lipatan baju di lemari. Dia menghubungi Pak Kino Wibowo, pengacara paling dipercaya oleh mendiang ayahnya selama puluhan tahun. Irma memastikan bahwa rencana yang mereka susun beberapa hari sebelumnya berjalan sesuai jadwal. Pak Kino meyakinkan Irma bahwa semua bukti pemalsuan tanda tangan dan pengalihan dana yang dilakukan Hario sudah tercatat dengan rapi. Irma menarik napas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungnya yang berpacu cepat karena adrenalin yang mulai memuncak. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa sangat dingin. Hario tampil sangat rapi dengan jam tangan emas baru yang baru saja dia beli menggunakan uang muka dari Pak Suyudono. Dia tidak sedikit pun menegur Irma yang sedang menyiapkan sarapan di meja makan. Bagi Hario, Irma kini hanyalah orang asing yang tinggal menunggu waktu untuk diusir secara kasar. Dia bahkan sengaja menelepon selingkuhannya, Gendari, di depan Irma dengan suara yang keras. Hario berjanji kepada Gendari bahwa setelah urusan penjualan perusahaan selesai, mereka akan segera pergi berlibur ke luar negeri dan membeli apartemen mewah di pusat kota. Irma hanya mendengarkan percakapan itu sambil terus mengoles selai roti dengan tangan yang sangat stabil. Gendari di seberang telepon tertawa manja dan terus memanas-manasi Hario agar tidak menyisakan sepeser pun harta untuk Irma. Hario menyanggupi hal itu dengan penuh percaya diri. Dia berkata bahwa Irma adalah wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis, sehingga menipu istrinya sendiri semudah membalikkan telapak tangan. Setelah menutup telepon, Hario menatap Irma dengan tatapan yang sangat tajam dan menyuruhnya untuk segera membereskan semua pakaian ke dalam koper. Dia memberikan ancaman bahwa sore nanti, setelah dia pulang dari kantor, Irma tidak boleh lagi menginjakan kaki di rumah tersebut. Hario menyebut rumah itu sudah menjadi bagian dari paket penjualan kepada Pak Suyudono. Irma tetap diam dan hanya mengangguk pelan. Sebuah reaksi yang justru membuat Hario merasa sedikit heran namun tetap merasa menang. Hario tidak tahu bahwa senyuman sinis yang Irma tunjukkan kemarin adalah tanda bahwa Irma sudah memindahkan seluruh operasional utama perusahaan ke anak perusahaan yang berbeda. Beberapa hari sebelum hari ini,
Irma telah menemui notaris dan menunjukkan surat wasiat asli dari ayahnya yang menyatakan bahwa aset perusahaan hanya bisa dialihkan jika ada tanda tangan sah dari Irma sebagai ahli waris tunggal. Irma tahu bahwa Haryo telah memalsukan dokumen, namun dia membiarkan hal itu terjadi agar Haryo terjebak dalam delik pidana penipuan yang sangat berat. Mbak Imah yang melihat interaksi itu dari kejauhan merasa hatinya sangat teriris. Dia ingin sekali memaki Haryo. Namun dia ingat pesan Irma untuk tetap tenang agar rencana besar tidak hancur. Mbak Imah kemudian membantu Irma membawa beberapa tas kecil ke gudang belakang, sesuai instruksi rahasia Irma. Irma berbisik kepada Mbak Imah bahwa semua kejahatan yang dilakukan Haryo dan Pak Suyudono akan segera menemui titik akhir. Mereka berdua bekerja dalam diam, sementara di ruang depan, Haryo Suman sedang sibuk memasukkan dokumen-dokumen ke dalam tas kerjanya dengan penuh semangat. Dia merasa sebentar lagi akan menjadi orang paling berkuasa tanpa beban seorang istri yang dia anggap membosankan. Tepat pukul 9 pagi, sebuah mobil mewah berwarna hitam menjemput Haryo di depan rumah. Haryo keluar dengan langkah yang sangat angkuh. Bahkan dia sengaja meludahi tanaman kesayangan ayah Irma di halaman sebelum masuk ke dalam mobil. Dia merasa dunia sudah berada dalam genggamannya. Di dalam mobil, dia kembali memeriksa pesan singkat dari Pak Suyudono yang sudah menunggunya di kantor pusat dengan cek senilai ratusan miliar rupiah. Haryo membayangkan betapa hebatnya dia saat uang itu masuk ke rekening pribadinya. Dia sudah merencanakan untuk segera memblokir semua akses keuangan Irma agar istrinya itu benar-benar tidak bisa makan dan hidup terlunta-lunta di jalanan. Irma melihat kepergian mobil itu dari balik jendela lantai 2. Dia segera mengganti daster sederhananya dengan setelan blazer hitam yang sangat elegan yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Dia merias wajahnya dengan sangat teliti hingga terlihat sangat cerah dan berwibawa. Tidak ada lagi kesan istri yang tertindas pada sosok Irma hari ini. Dia mengambil kunci mobil pribadinya yang selama ini jarang digunakan dan bersiap menuju kantor pusat. Irma tahu bahwa di sana, Haryo, Pak Suyudono, dan Gendari sudah menunggu kemenangan mereka yang semu. Irma melangkah keluar rumah dengan penuh keyakinan, siap memberikan kejutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang yang telah mengkhianati keluarganya. Irma Haryanti menatap pantulan dirinya di cermin besar kamar utama. Blazer hitam yang ia kenakan melekat sempurna di tubuhnya, memberikan kesan tegas dan berwibawa yang selama ini sengaja ia sembunyikan di balik daster lusuh. Wajahnya yang bening kini dipulas riasan tipis namun tajam, memperlihatkan sorot mata seorang pemimpin yang siap mengambil kembali haknya. Di atas meja rias, tergeletak sebuah map merah yang berisi bukti-bukti krusial tentang pengalihan aset secara ilegal yang dilakukan oleh Haryo Suman. Irma mengambil map tersebut dengan tangan yang mantap. Tidak ada lagi keraguan yang tersisa di hatinya. Dia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari di mana topeng suaminya akan terkelupas di depan semua orang. Irma melangkah turun ke ruang tamu dengan langkah kaki yang bergema di seluruh ruangan. Mbak Imah yang sedang menyapu lantai sampai terperangah melihat perubahan drastis majikannya. Mbak Imah hampir tidak mengenali bahwa wanita anggun yang berdiri di hadapannya adalah orang yang sama yang kemarin dihina dengan uang receh. Irma memberikan instruksi singkat kepada Mbak Imah untuk tetap tenang dan menunggu instruksi selanjutnya melalui telepon. Dia juga meminta Mbak Imah untuk mengunci seluruh pintu rumah setelah dia pergi, agar tidak ada satupun barang yang bisa dibawa keluar jika nanti Haryo mencoba melarikan diri kembali ke rumah ini setelah semuanya terbongkar. Sementara itu, di kantor pusat perusahaan yang megah, Haryo Suman sedang duduk di ruang rapat utama dengan gaya yang sangat sombong. Di sampingnya duduk Gendari yang terus menggandeng lengannya dengan manja sambil sesekali membicarakan rencana mereka untuk membeli villa di Bali. Haryo merasa sangat bangga karena berhasil menyingkirkan Irma dari pikiran dan hidupnya. Baginya, hari ini adalah perayaan kemenangan atas kemiskinan dan keterikatan pernikahan yang dia anggap sebagai beban. Dia berkali-kali melirik jam tangan emasnya. Tidak sabar menunggu kedatangan Pak Suyudono untuk menandatangani dokumen final penjualan perusahaan warisan ayah Irma. Tak lama kemudian, Pak Suyudono masuk ruang rapat dengan wajah yang dingin dan penuh ambisi. Dia didampingi oleh beberapa staf hukum yang membawa tumpukan dokumen tebal. Pak Suyudono menatap Haryo dengan tatapan merendahkan. Namun Haryo tidak peduli asalkan uang 500 miliar rupiah itu segera cair. Mereka mulai berbincang mengenai teknis pengalihan saham secara menyeluruh.
Pak Suyudono menegaskan bahwa setelah tanda tangan ini selesai, maka seluruh gedung, aset, hingga merek dagang perusahaan akan menjadi miliknya tanpa terkecuali. Haryo menyetujui semua poin tersebut tanpa membaca detail kecil di dalam kontrak, karena fokus utamanya hanyalah angka nol yang banyak di lembar cek. Di tengah suasana rapat yang serius itu, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka lebar dengan suara dentuman yang cukup keras. Semua orang di dalam ruangan menoleh ke arah pintu dengan ekspresi terkejut. Irma Haryanti berdiri di sana dengan aura yang sangat kuat, membuat suasana ruangan yang tadinya penuh kesombongan berubah menjadi tegang. Haryo Suman langsung berdiri dari kursinya dan berteriak marah kepada Irma. Dia bertanya apa yang dilakukan wanita itu di sini dan menuduh Irma sedang berusaha mengemis minta ampun agar tidak diceraikan. Gendari pun ikut tertawa mengejek, menghina penampilan Irma yang menurutnya sedang berpura-pura menjadi wanita kaya dengan meminjam baju mahal. Irma tidak menghiraukan teriakan suaminya dan justru berjalan tenang menuju meja rapat. Dia menarik kursi di hadapan Pak Suyudono dan duduk dengan sangat santai. Irma menatap Pak Suyudono dan berkata bahwa rapat ini tidak sah karena orang yang duduk di sampingnya tidak memiliki hak hukum sedikit pun untuk menjual perusahaan ini. Mendengar hal itu, wajah Haryo menjadi merah padam karena malu dan emosi. Dia menggebrak meja dan mengeluarkan dokumen kekuasaan administratif yang selama ini dia banggakan. Haryo berteriak bahwa dia adalah manajer sekaligus suami yang memiliki kuasa penuh atas harta istrinya yang bodoh. Pak Suyudono mulai merasa ada yang tidak beres dan meminta penjelasan lebih lanjut. Irma kemudian mengeluarkan map merah yang dibawanya dan menyerahkannya kepada Pak Suyudono. Irma menjelaskan bahwa beberapa hari sebelum rencana penjualan ini dijalankan, dia telah mencabut semua hak kuasa administratif Haryo melalui notaris resmi. Dia juga menunjukkan bukti asli bahwa perusahaan utama yang ingin dibeli oleh Pak Suyudono sebenarnya sudah kosong tanpa aset operasional. Seluruh sistem, klien, dan modal kerja telah dipindahkan secara sah ke perusahaan baru yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Irma secara pribadi. Haryo Suman tertawa histeris, menganggap Irma hanya sedang membual untuk menakut-nakutinya. Dia mendesak Pak Suyudono untuk segera menandatangani cek dan mengabaikan ucapan istrinya. Namun, Pak Suyudono yang merupakan pebisnis kawakan mulai memeriksa dokumen yang diberikan Irma dengan saksama. Wajah Pak Suyudono perlahan berubah menjadi pucat saat menyadari bahwa jika dia menandatangani kontrak dari Haryo, dia hanya akan membeli sebuah cangkang perusahaan kosong yang terlilit utang pajak miliaran rupiah. Dia menatap Haryo dengan kemarahan yang meluap-luap, menyadari bahwa dirinya hampir saja ditipu oleh manajer yang tidak tahu diri itu. Pak Suyudono melempar map biru milik Haryo ke tengah meja dengan kasar hingga isinya berhamburan. Suasana ruang rapat yang tadinya dingin kini terasa memanas oleh amarah yang tertahan. Haryo Suman masih mencoba mempertahankan harga dirinya yang mulai runtuh dengan bersikap defensif. Dia berteriak bahwa dokumen milik Irma adalah palsu dan menuduh istrinya telah menyuap orang untuk membuat surat-surat bodoh tersebut. Haryo meraih kerah baju Irma dengan kasar. Namun dengan sigap seorang pria parubaya masuk ke dalam ruangan dan melepaskan tangan Haryo dari bahu Irma. Pria itu adalah Pak Kino Wibowo, pengacara senior yang sangat dihormati di kalangan hukum dan bisnis. Pak Kino Wibowo berdiri tegak di samping Irma dengan tatapan yang sangat mengintimidasi. Dia mengeluarkan sebuah tablet digital dan menampilkan rekaman video serta bukti digital yang menunjukkan proses pencabutan hak kuasa Haryo di hadapan notaris resmi 3 hari yang lalu. Pak Kino menjelaskan dengan suara yang lantang dan jelas bahwa segala tindakan yang dilakukan Haryo setelah tanggal tersebut adalah tindakan ilegal dan masuk dalam kategori pemalsuan dokumen negara. Pak Suyudono yang mendengar penjelasan itu langsung memerintahkan asistennya untuk menarik kembali cek yang sudah sempat dikeluarkan. Pak Suyudono merasa terhina karena Haryo berani mencoba menjual perusahaan kosong kepadanya. Gendari yang menyadari situasi mulai berbalik arah segera melepaskan pegangan tangannya dari lengan Haryo. Dia mundur beberapa langkah dan berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang rencana licik suaminya tersebut. Gendari bahkan mulai mengeluarkan kata-kata manis kepada Irma, mencoba merayu agar tidak ikut terseret dalam masalah hukum. Namun, Irma hanya menatap Gendari dengan senyuman yang sangat sinis tanpa mengucapkan satu kata pun. Irma tahu betul bahwa wanita inilah yang memicu ambisi liar Haryo untuk menguasai hartanya. Irma membiarkan Gendari merasa ketakutan karena setelah ini tidak akan ada tempat bagi pengkhianat di dalam hidupnya.
Haryo Suman mulai gemetar saat menyadari bahwa cek senilai 500 miliar rupiah itu kini menjauh dari jangkauannya. Dia jatuh terduduk di kursinya dengan wajah yang pucat pasi. Tetesan keringat dingin mulai membasahi dahi dan punggungnya. Dia menatap Irma dengan pandangan yang tidak percaya. Bertanya-tanya sejak kapan istrinya yang dia anggap bodoh itu menjadi begitu cerdik dan berani. Haryo mencoba memohon dan menggenggam tangan Irma, meminta maaf atas segala penghinaan yang dia lakukan di dapur kemarin. Dia berjanji akan berubah asalkan Irma mau membatalkan laporan hukum dan mengakui bahwa penjualan perusahaan itu tetap sah. Irma menarik tangannya dengan perasaan jijik dan berdiri dari kursi kepemimpinan yang seharusnya memang miliknya sejak dulu. Irma menegaskan bahwa semua sudah terlambat dan tidak ada lagi ruang untuk negosiasi bagi orang yang sudah menjual warisan ayahnya kepada musuh bebuyutan. Irma juga memberitahu Haryo bahwa uang receh yang diberikan suaminya kemarin telah dia donasikan kepada panti asuhan atas nama Haryo sebagai sedekah terakhir sebelum suaminya itu menjadi miskin. Irma melipat tangannya di dada dengan angkuh, memberikan isyarat kepada Pak Kino untuk melanjutkan prosedur selanjutnya tanpa ada rasa kasihan sedikitpun. Pak Suyudono yang merasa dirugikan secara waktu dan nama baik menuntut Haryo untuk mengembalikan uang muka senilai 10 miliar rupiah yang sudah dia berikan secara tunai beberapa hari sebelumnya. Haryo semakin panik karena uang itu sudah habis dia gunakan untuk membeli mobil mewah dan perhiasan mahal untuk Gendari. Pak Suyudono mengancam akan melibatkan pihak kepolisian jika uang itu tidak kembali dalam waktu 1 jam. Haryo menatap ke arah Gendari untuk meminta bantuan. Namun selingkuhannya itu justru sedang sibuk menghapus pesan-pesan percakapan mereka di telepon genggamnya agar tidak meninggalkan jejak. Irma mengambil sebuah dokumen dari tasnya dan meletakkannya di depan Haryo. Dokumen itu adalah surat gugatan cerai sekaligus tuntutan pengembalian seluruh aset yang telah diselewengkan oleh Haryo selama menjabat sebagai manajer. Irma menjelaskan bahwa dia telah membekukan semua rekening pribadi Haryo melalui perintah pengadilan pagi ini. Artinya, Haryo benar-benar tidak memiliki uang sepeser pun bahkan untuk sekadar membayar ongkos taksi pulang. Haryo merasa dunianya benar-benar runtuh dan hancur berkeping-keping di bawah kaki wanita yang selama ini dia injak-injak harga dirinya. Ruang rapat itu kini dipenuhi oleh bisik-bisik para staf kantor yang selama ini juga merasa tertekan di bawah kepemimpinan Haryo yang kasar. Mereka menatap Irma dengan penuh kekaguman karena berhasil melakukan pembalasan yang sangat elegan dan terukur. Irma tidak perlu berteriak atau memaki untuk membuat lawannya bertekuk lutut. Dia hanya perlu menggunakan kecerdasan dan kesabaran untuk memenangkan pertempuran ini. Irma menatap ke arah luar jendela kantor yang megah, merasa beban berat di pundaknya mulai terangkat satu persatu. Dia sudah siap untuk mengumumkan pergantian kepemimpinan total di perusahaan tersebut kepada seluruh karyawan. Haryo Suman meraung frustrasi di tengah ruang rapat yang kini terasa seperti penjara baginya. Dia mencoba meraih kaki Irma Haryanti, memohon belas kasihan dengan suara yang serak dan penuh tangis buaya. Haryo menjanjikan kesetiaan seumur hidup dan bersumpah akan menjadi suami yang baik jika Irma bersedia memulihkan posisinya. Namun, Irma hanya berdiri tegak dengan tatapan sedingin es, tidak sedikit pun tersentuh oleh drama yang dimainkan suaminya. Bagi Irma, air mata Haryo hanyalah bentuk ketakutan akan kemiskinan, bukan penyesalan atas pengkhianatan yang telah dilakukan. Irma menarik kakinya agar tidak disentuh oleh tangan Haryo yang dia anggap sudah sangat kotor oleh keserakahan. Gendari yang melihat Haryo sudah tidak berdaya lagi, mencoba melarikan diri dari ruang rapat dengan langkah terburu-buru. Dia merasa harus segera menyelamatkan diri dan perhiasan mewah yang sedang dikenakannya sebelum pihak berwajib datang. Namun, di depan pintu ruang rapat, 2 orang petugas keamanan perusahaan sudah berdiri menghadang langkahnya atas perintah langsung dari Irma. Irma mengatakan dengan suara tenang bahwa Gendari tidak boleh pergi kemanapun karena banyak barang yang dia kenakan adalah aset perusahaan yang dibeli menggunakan uang hasil penggelapan. Gendari berteriak histeris, menuduh Irma kejam. Namun petugas tetap menahannya di sudut ruangan agar tidak mengganggu jalannya pertemuan. Pak Kino Wibowo kemudian memanggil tim audit internal yang sudah menunggu di luar ruangan. Tim audit tersebut membawa laporan lengkap mengenai aliran dana gelap yang dialirkan Haryo ke rekening pribadi Gendari dan beberapa bisnis fiktif lainnya. Pak Suyudono yang melihat bukti-bukti tersebut semakin merasa muak kepada Haryo. Dia merasa telah salah menilai orang dan hampir saja menjalin kerjasama dengan seorang kriminal kelas 3.
Pak Suyudono meminta maaf kepada Irma atas kelancangannya yang mencoba membeli perusahaan tanpa verifikasi langsung kepada pemilik sah. Irma menerima permohonan maaf itu dengan sopan namun tetap menjaga jarak profesional sebagai sesama pebisnis. Di tengah kekacauan itu, Irma memerintahkan sekretaris perusahaan untuk menyalakan pengeras suara di seluruh gedung kantor. Irma mengumumkan secara resmi bahwa per detik ini, Haryo Suman diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai manajer. Dia juga menyatakan bahwa dirinya sendiri yang akan mengambil alih posisi direktur utama untuk memulihkan stabilitas perusahaan. Sorak-sorai para karyawan terdengar samar-samar dari lantai bawah, menunjukkan betapa mereka sangat membenci kepemimpinan Haryo yang selama ini semena-mena. Haryo yang mendengar pengumuman itu hanya bisa menunduk dalam, merasa martabatnya sudah hancur total di depan ratusan pasang mata. Irma kemudian mendekati Haryo yang masih bersimpu di lantai dan melemparkan kembali uang koin yang sempat dilemparkan Haryo kepadanya di dapur kemarin. Irma berkata bahwa uang itu sekarang lebih berguna bagi Haryo, karena dia akan sangat membutuhkannya untuk membayar pengacara di pengadilan nanti. Irma mengingatkan Haryo tentang kalimatnya yang menyebut Irma akan menjadi pengemis. Sekarang, Irma membalikan kalimat itu dengan mengatakan bahwa justru Haryo yang akan mengemis keadilan di balik jeruji besi. Tidak ada lagi tawa sinis, hanya ada ketegasan dari seorang wanita yang telah berhasil merebut kembali harga diri keluarganya dengan cara yang sangat berkelas. Polisi yang telah dihubungi oleh Pak Kino Wibowo akhirnya tiba di ruang rapat. Mereka membawa surat perintah penangkapan atas nama Haryo Suman terkait kasus pemalsuan dokumen dan pencucian uang perusahaan. Saat borgol besi mulai melingkar di pergelangan tangannya, Haryo berteriak memanggil nama Irma, namun Irma justru membelakanginya dan sibuk berbicara dengan para staf ahli mengenai langkah penyelamatan aset. Haryo diseret keluar dari ruang rapat melewati lorong kantor yang penuh dengan tatapan sinis dari para bawahannya. Kejayaan yang dia bangun di atas kebohongan kini runtuh hanya dalam hitungan jam di tangan istrinya sendiri. Gendari juga tidak luput dari jeratan hukum karena dianggap sebagai penadah barang-barang hasil kejahatan Haryo. Dia terpaksa melepaskan kalung dan gelang emasnya di hadapan petugas sebelum dibawa pergi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Irma hanya menatap kepergian mereka dengan perasaan lega yang luar biasa. Dia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, karena memulihkan nama baik perusahaan ayahnya akan membutuhkan kerja keras yang lebih besar lagi. Namun, untuk saat ini, Irma merasa telah menyelesaikan satu babak paling gelap dalam hidupnya sebagai seorang istri yang selama ini hanya dianggap sebagai pelayan cuci piring. Setelah ruangan mulai sepi, Pak Kino Wibowo mendekati Irma dan memberikan sebuah dokumen kecil yang tersisa di dalam map merah. Dokumen itu adalah sertifikat rumah utama yang selama ini menjadi tempat tinggal Irma dan Haryo. Irma merobek dokumen kuasa atas nama Haryo yang ada di dalamnya dan menyatakan bahwa rumah itu akan segera direnovasi total untuk membuang semua kenangan buruk yang pernah ada. Irma mengajak Pak Kino untuk segera menuju ruang kerja barunya karena sudah banyak agenda penting yang harus segera diputuskan. Langkah kaki Irma terdengar sangat mantap saat menyusuri karpet merah menuju kursi kepemimpinan yang sesungguhnya. Irma Haryanti melangkah masuk ke dalam ruang kerja yang dahulu merupakan kebanggaan mendiang ayahnya. Aroma kayu jati dan buku-buku tua menyambutnya, memberikan rasa tenang yang selama ini hilang dari dadanya. Dia duduk di kursi kebesaran ayahnya, meraba permukaan meja kayu yang halus dengan jemarinya. Irma teringat betapa keras ayahnya bekerja untuk membangun kerajaan bisnis ini, dan betapa teganya Haryo Suman mencoba menjualnya kepada musuh bebuyutan demi kesenangan sesaat. Namun, Irma tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Dia segera menyalakan komputer utama dan mulai memeriksa laporan keuangan yang telah disabotase oleh suaminya. Di luar ruangan, suasana kantor mendadak sibuk. Para staf yang tadinya bekerja di bawah tekanan Haryo kini merasa memiliki harapan baru. Irma memanggil seluruh kepala divisi untuk melakukan rapat koordinasi darurat di ruang kerja tersebut. Dia tidak ingin membuang waktu satu detik pun untuk memulihkan kepercayaan para klien yang sempat ragu karena isu penjualan perusahaan. Irma berbicara dengan suara yang lugas, memaparkan strategi pemulihan aset dan memastikan bahwa seluruh hak karyawan yang sempat dipotong oleh Haryo akan segera dikembalikan secara penuh. Karisma Irma terpancar begitu kuat, membuat semua orang yang hadir merasa yakin bahwa perusahaan berada di tangan yang tepat. Sementara itu, di kantor polisi,
Haryo Suman duduk di sebuah ruang interogasi yang sempit dan remang-remang. Wajahnya yang dahulu selalu terlihat bersih dan sombong, kini tampak kuyu dan tak terurus. Dia terus-menerus meminta izin untuk menghubungi Irma, berharap istrinya itu masih memiliki sedikit rasa cinta dan mau mencabut laporan. Haryo tidak menyangka bahwa seluruh akses komunikasinya telah diblokir. Dia juga baru menyadari bahwa tidak ada satupun temannya yang mau menjamin atau sekadar menjenguknya. Di saat sulit seperti ini, orang-orang yang dahulu berpesta dengannya menggunakan uang Irma tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pak Suyudono, yang juga merasa dipermalukan oleh kejadian di ruang rapat, tidak tinggal diam. Dia mengirimkan pengacaranya untuk menuntut Haryo secara perdata atas kerugian nama baik dan penipuan transaksi. Tekanan yang dialami Haryo semakin bertubi-tubi. Dia kini sadar bahwa dirinya tidak hanya menghadapi ancaman penjara karena penggelapan uang perusahaan, tapi juga tuntutan dari musuh yang tadinya dia anggap sebagai sekutu. Haryo meratapi nasibnya yang kini benar-benar menjadi pengemis dalam arti yang sesungguhnya. Pengemis pengampunan yang tidak akan pernah dia dapatkan dari Irma. Irma mendapatkan kabar mengenai tuntutan Pak Suyudono melalui telepon dari Pak Kino Wibowo. Irma hanya menanggapi berita itu dengan datar. Dia sudah tidak peduli lagi dengan nasib Haryo maupun Pak Suyudono. Fokus utamanya saat ini adalah menyelamatkan anak perusahaan yang sempat terlantar. Irma memutuskan untuk terjun langsung ke lapangan, mengunjungi pabrik-pabrik produksi untuk memastikan moral para pekerja tetap tinggi. Dia melepaskan blazer mahalnya dan menggantinya dengan kemeja putih sederhana, memperlihatkan bahwa dia adalah pemimpin yang tidak takut untuk berkeringat demi kemajuan bersama. Kunjungan Irma ke pabrik disambut dengan haru oleh para buruh yang selama ini mengenal Irma sebagai sosok yang ramah. Mereka bercerita betapa kasarnya Haryo saat berkunjung ke pabrik, bahkan pernah memotong uang makan buruh hanya untuk membeli tas mewah bagi Gendari. Irma mendengarkan setiap keluhan itu dengan saksama. Dia berjanji bahwa di bawah kepemimpinannya, kesejahteraan pekerja adalah prioritas utama. Sikap Irma yang merakyat ini dengan cepat menyebar dan menjadi berita positif di kalangan industri, yang secara tidak langsung mulai memulihkan nilai saham perusahaan di pasar modal. Di sisi lain, Gendari yang berada di sel wanita terus berteriak dan menyalahkan Haryo atas apa yang menimpanya. Dia merasa dijebak dan mengklaim bahwa dirinya hanyalah korban rayuan Haryo. Namun, bukti-bukti transfer uang ke rekeningnya tidak bisa dibantah. Gendari harus menghadapi kenyataan bahwa kecantikannya tidak bisa lagi menolongnya dari jerat hukum. Seluruh barang mewah yang pernah dia pamerkan di media sosial kini disita oleh negara untuk menutupi kerugian perusahaan Irma. Kehidupan glamor yang dia impikan kini berakhir di balik teruji besi yang dingin dan keras. Sore harinya, Irma kembali ke rumah besarnya yang kini terasa sunyi namun damai. Dia melihat Mbak Ima sedang merapikan taman depan yang sempat tidak terurus. Irma duduk di beranda sambil menikmati teh hangat, menatap matahari terbenam dengan perasaan puas. Dia telah berhasil membuktikan bahwa martabat seorang wanita tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang receh yang dilemparkan kepadanya, melainkan oleh kekuatan prinsip dan kecerdasannya dalam menghadapi badai. Irma menarik napas dalam, siap menghadapi hari esok untuk membangun kembali kejayaan yang sempat hampir sirna akibat pengkhianatan orang terdekatnya. Irma Haryanti memulai pagi pertamanya sebagai pimpinan tertinggi dengan semangat yang baru. Dia tidak lagi bangun untuk menyiapkan keperluan Haryo Suman yang tidak tahu terima kasih, melainkan bangun untuk masa depan ribuan karyawannya. Langkah pertama yang dilakukan Irma adalah merombak total struktur manajemen di kantor pusat. Dia memecat seluruh asisten pribadi dan staf khusus yang dahulu merupakan orang-orang titipan Haryo yang hanya bisa menjilat dan tidak memiliki kemampuan kerja. Irma mengganti mereka dengan anak-anak muda berprestasi yang selama ini disisihkan oleh suaminya karena dianggap terlalu kritis. Perubahan ini tentu saja menimbulkan gejolak kecil, namun Irma menghadapinya dengan sangat lugas. Dia mengadakan pertemuan terbuka di aula kantor agar seluruh karyawan bisa mendengar langsung visi dan misinya. Irma menegaskan bahwa perusahaan ini bukan lagi milik pribadi yang bisa dikelola semena-mena, melainkan sebuah institusi yang harus dijaga bersama demi kesejahteraan keluarga seluruh staf. Kejujuran Irma dalam memaparkan kondisi keuangan perusahaan yang sempat goyah membuat banyak karyawan meneteskan air mata haru.
Mereka tidak menyangka bahwa putri dari pendiri perusahaan mereka adalah sosok yang begitu tegar dan sangat menguasai masalah lapangan. Di tengah kesibukannya, Irma dikejutkan oleh kedatangan pengacara Haryo Suman yang membawa surat permohonan perdamaian. Pengacara itu menjelaskan bahwa kondisi mental Haryo di penjara sangat terpuruk dan dia sering mengigau meminta maaf kepada Irma. Haryo menawarkan kesepakatan untuk menyerahkan sisa harta yang dia sembunyikan di luar negeri asalkan Irma mau meringankan tuntutan hukumnya. Irma hanya menatap surat itu selama beberapa detik sebelum merobeknya di depan mata pengacara tersebut. Irma berkata dengan nada suara yang sangat tenang bahwa dia tidak butuh uang haram yang dicuri dari keringat ayahnya, dan dia lebih suka melihat Haryo menjalani hukuman penuh sebagai bentuk pertanggungjawaban. Penolakan tegas dari Irma ini menjadi sinyal kuat bagi dunia bisnis bahwa dia bukanlah pemimpin yang bisa disuap atau dilunakan dengan drama emosional. Kabar tentang ketegasan Irma ini sampai ke telinga para investor besar yang sebelumnya menarik diri karena ulah Haryo. Salah satu konsorsium perbankan nasional bahkan menghubungi Irma untuk menawarkan kerjasama pendanaan baru guna ekspansi pabrik keluar daerah. Irma tidak langsung menerima tawaran tersebut. Dia meminta waktu untuk mempelajari profil risiko secara mendalam. Dia belajar dari kesalahan ayahnya yang terlalu percaya pada orang lain, sehingga kini dia harus menjadi orang pertama yang melakukan verifikasi atas setiap dokumen. Malam harinya, Irma mengunjungi makam ayahnya untuk memberikan penghormatan. Dia berdiri di depan batu nisan sang ayah sambil menceritakan bahwa perusahaan yang dibangun dengan susah payah itu sudah kembali ke tangan yang aman. Irma berjanji tidak akan membiarkan ada satupun orang licik seperti Haryo atau Suyudono yang menyentuh aset keluarganya lagi. Di bawah rintik hujan gerimis, Irma merasa seolah-olah beban yang selama ini menghimpit pundaknya benar-benar hilang. Dia merasa ayahnya tersenyum bangga melihat putrinya tumbuh menjadi wanita yang sangat tangguh dan tidak mudah dipatahkan oleh penghinaan. Saat Irma hendak meninggalkan pemakaman, dia melihat sebuah mobil mewah berhenti di kejauhan. Ternyata itu adalah Pak Suyudono yang sengaja datang untuk menemuinya secara pribadi. Pak Suyudono tampak jauh lebih tua dan tidak seangkuh biasanya. Dia mencoba mengajak Irma berbicara mengenai kemungkinan penggabungan usaha untuk menyelamatkan nama baiknya yang juga ikut hancur akibat kasus penipuan Haryo. Namun, Irma menjawab dengan sangat lugas bahwa dia tidak tertarik bekerja sama dengan orang yang memiliki moralitas rendah dan hanya mengejar keuntungan di atas penderitaan orang lain. Irma meninggalkan Pak Suyudono yang terpaku diam di tengah pemakaman dengan rasa malu yang mendalam. Irma kembali ke rumah dan mendapati Mbak Ima sudah menyiapkan makan malam yang sederhana namun lezat. Mereka makan di meja makan yang sama, sebuah tradisi baru yang dibuat Irma untuk menghapus batasan kelas di rumahnya. Irma merasa jauh lebih bahagia hidup dalam kesederhanaan bersama orang-orang yang tulus daripada hidup dalam kemewahan namun penuh dengan kemunafikan. Mbak Ima bercerita bahwa banyak tetangga yang bertanya-tanya tentang keberadaan Haryo, dan Irma dengan tegas menyuruh Mbak Ima untuk menjawab jujur bahwa Haryo sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Sebelum beristirahat, Irma memeriksa kembali jadwal kegiatannya untuk esok hari. Dia berencana melakukan audit forensik terhadap seluruh aset yang pernah disentuh oleh Gendari. Irma yakin masih banyak barang mewah dan aliran dana yang bisa ditarik kembali untuk memperkuat modal perusahaan. Dia juga sudah menyiapkan tim hukum untuk memproses perceraiannya secara kilat agar secara status dia benar-benar bersih dari bayang-bayang Haryo Suman. Irma menutup matanya dengan perasaan damai. Tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil adalah bagian dari rencana besar untuk mengembalikan kejayaan keluarganya yang sempat dirampas secara paksa. Irma Haryanti memulai proses audit forensik dengan menggandeng tim independen untuk melacak setiap rupiah yang pernah diselewengkan oleh Haryo Suman. Fokus utamanya kali ini adalah aset-aset tersembunyi yang diatasnamakan Gendari. Irma tidak terkejut ketika tim menemukan bahwa sebuah apartemen mewah di pusat kota dan 2 buah ruko di kawasan elit ternyata dibeli menggunakan dana operasional perusahaan. Dengan dokumen yang lengkap dan bukti transfer yang tidak terbantahkan, Irma segera mengajukan gugatan penyitaan aset ke pengadilan. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada satupun hasil kejahatan yang tetap dinikmati oleh para pengkhianat tersebut. Proses hukum di pengadilan berjalan sangat cepat karena Irma memiliki semua bukti asli yang selama ini dia simpan dengan rapi. Saat persidangan berlangsung, Haryo Suman dihadirkan sebagai saksi sekaligus terdakwa. Penampilannya sangat memprihatinkan.
Tubuhnya terlihat kurus dan matanya sayu karena kurang tidur. Hario mencoba menatap Irma, berharap mendapatkan sedikit simpati. Namun Irma tetap fokus pada penjelasan pengacaranya. Di depan hakim, Irma memaparkan bagaimana Hario secara sistematis memalsukan tanda tangannya untuk mencairkan dana darurat perusahaan. Setiap kata yang keluar dari mulut Irma terasa seperti hantaman palu yang semakin menenggelamkan Hario ke dalam lubang kehancuran. Gendari yang juga hadir dalam persidangan tersebut tampak terus menangis dan menyalahkan Hario. Dia mengklaim bahwa dirinya tidak tahu jika uang yang diberikan Hario adalah uang hasil penggelapan. Namun, Irma segera menunjukkan bukti percakapan pesan singkat di mana Gendari secara aktif meminta Hario untuk menjual aset warisan ayah Irma demi membeli perhiasan baru. Ruang sidang menjadi riuh ketika bukti itu dibacakan. Gendari hanya bisa menunduk malu, menyadari bahwa citra wanita terhormat yang selama ini dia bangun di media sosial kini telah hancur total. Hakim pun memerintahkan penyitaan seluruh aset yang dikuasai Gendari untuk dikembalikan kepada perusahaan Irma. Keberhasilan Irma di meja hijau ini membawa dampak positif yang besar terhadap kepercayaan publik. Para pemegang saham minoritas yang sebelumnya sempat panik ini mulai kembali memberikan dukungan penuh kepada kepemimpinan Irma. Irma pun tidak sombong atas kemenangannya. Dia justru menggunakan momentum ini untuk mengumumkan kebijakan baru tentang transparansi keuangan perusahaan yang bisa diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Irma ingin memastikan bahwa sistem yang dia bangun tidak akan pernah bisa ditembus oleh orang-orang licik di masa depan, bahkan jika orang itu adalah anggota keluarga sendiri. Di tengah kesuksesan tersebut, Irma menerima surat dari lembaga pemasyarakatan yang memberitahukan bahwa Hario Suman mengalami depresi berat dan menolak untuk makan. Petugas meminta Irma untuk datang menjenguk demi alasan kemanusiaan. Irma sempat bimbang, namun akhirnya dia memutuskan untuk datang untuk yang terakhir kalinya. Bukan karena masih ada cinta, tapi untuk menutup babak lama dalam hidupnya secara resmi. Saat bertemu di ruang kunjungan, Hario menangis terseduh-seduh di hadapan Irma. Dia mengaku sangat menyesal dan merindukan kehidupan mereka yang dahulu saat masih hidup sederhana sebelum keserakahan merusak segalanya. Irma mendengarkan keluhan Hario dengan tenang tanpa menyela sedikit pun. Setelah Hario selesai bicara, Irma hanya menjawab bahwa penyesalan selalu datang terlambat dan setiap perbuatan memiliki konsekuensi yang harus dibayar mahal. Irma menegaskan bahwa dia sudah memaafkan Hario secara pribadi agar hatinya tenang. Namun dia tidak akan pernah mencabut tuntutan hukumnya. Irma mengatakan bahwa hukuman ini adalah bentuk kasih sayang terakhirnya agar Hario memiliki waktu untuk merenungi kesalahannya dan menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Irma bangkit dari kursi dan melangkah pergi, meninggalkan Hario yang masih terus memanggil namanya dengan penuh keputusasaan. Sore hari setelah kunjungan itu, Irma menandatangani dokumen perceraian yang telah disetujui oleh pengadilan agama. Secara hukum, dia kini telah resmi berpisah dari Hario Suman dan kembali menggunakan nama belakang ayahnya dengan penuh bangga. Irma merayakan status barunya itu dengan mengadakan syukuran sederhana di panti asuhan tempat dia mendonasikan uang receh pemberian Hario tempo hari. Dia melihat anak-anak panti tertawa bahagia. Sebuah pemandangan yang jauh lebih berharga bagi Irma dibandingkan kemewahan palsu yang ditawarkan Hario dan Gendari. Irma merasa hidupnya kini memiliki makna yang jauh lebih dalam sebagai seorang wanita mandiri. Langkah kaki Irma terasa lebih ringan saat dia kembali ke kantor untuk menghadiri rapat anggaran tahun depan. Dia sudah menyiapkan rencana ekspansi besar-besaran untuk membuka lapangan kerja baru bagi ribuan orang. Irma tidak lagi menoleh ke belakang atau meratapi masa lalunya yang kelam. Dia tahu bahwa tantangan di depan akan selalu ada, namun dengan prinsip kejujuran dan kerja keras, dia yakin mampu menjaga warisan ayahnya tetap berjaya. Irma duduk di kursinya, menatap foto ayahnya yang terpajang di dinding, seolah memberikan laporan bahwa badai telah berlalu dan matahari baru telah terbit untuk perusahaan mereka. Irma Haryanti memusatkan perhatiannya untuk membangun kembali fondasi perusahaan yang sempat goyah. Langkah strategis pertama yang ia ambil adalah melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan data dan akses perbankan perusahaan. Ia tidak ingin ada celah kecil apapun yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab di masa depan. Irma juga mengundang pakar teknologi informasi untuk membangun sistem enkripsi baru yang hanya bisa diakses dengan otorisasi ganda.
Keseriusan Irma dalam memproteksi aset perusahaan ini membuat para mitra bisnis merasa sangat aman untuk menanamkan modal kembali. Nama Irma pun mulai diperbincangkan di berbagai forum bisnis nasional sebagai sosok pemimpin wanita yang visioner dan sangat teliti. Di sisi lain, Irma mulai melakukan pendekatan personal kepada para manajer tingkat menengah yang selama ini menjadi tulang punggung operasional. Ia mengadakan sesi bincang santai di ruang kerjanya untuk mendengar aspirasi dan kendala yang mereka hadapi selama masa kepemimpinan Haryo Suman yang lalu. Dari sana, Irma menemukan banyak ide brilian yang selama ini terpendam karena Haryo selalu membungkam pendapat bawahannya. Irma memberikan otonomi yang lebih luas kepada mereka untuk berinovasi, asalkan tetap berada dalam koridor integritas perusahaan. Semangat kerja para karyawan pun meningkat drastis karena mereka merasa dihargai dan memiliki andil dalam kemajuan perusahaan yang kini mereka banggakan. Berita mengenai kebangkitan perusahaan Irma ternyata sampai ke telinga Pak Suyudono yang kini sedang menghadapi kebangkrutan. Banyak klien Pak Suyudono yang berpindah ke perusahaan Irma karena merasa lebih percaya pada kepemimpinan yang jujur. Pak Suyudono mencoba mengirimkan perwakilan untuk meminta bantuan atau kerjasama pengerjaan proyek kecil guna menyambung hidup perusahaannya yang kian merosot. Namun, Irma tetap pada pendiriannya yang teguh untuk tidak menjalin hubungan bisnis dengan pihak yang pernah mencoba merampas warisan ayahnya dengan cara kotor. Irma membalas permintaan itu dengan surat penolakan yang sangat formal dan singkat, menunjukkan bahwa batasan profesionalitas dan moral tidak bisa ditawar. Irma juga mulai merenovasi rumah warisan ayahnya yang sempat rasa suram karena kehadiran Haryo. Ia mengganti seluruh interior ruang tamu dan kamar utama dengan gaya yang lebih terang dan terbuka, melambangkan kebebasan dan kejujuran. Irma juga membuat sebuah taman kecil di belakang rumah yang ia tanami dengan berbagai bunga langka kesukaan mendiang ibunya. Tempat itu menjadi area favorit Irma untuk melepas penat setelah bekerja seharian di kantor. Bak Imah sering melihat Irma tersenyum sendiri sambil merawat tanaman, sebuah pemandangan yang menunjukkan bahwa luka batin di hati Irma perlahan-lahan mulai pulih dan tergantikan oleh kedamaian. Kesibukan Irma tidak membuatnya lupa akan tanggung jawab sosial. Ia mendirikan Yayasan Haryanti Bakti yang fokus pada pemberdayaan ekonomi bagi para janda dan wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Irma ingin menggunakan pengalamannya untuk membantu wanita lain agar bisa mandiri secara finansial dan tidak mudah ditindas. Ia memberikan pelatihan keterampilan bisnis dan bantuan modal usaha kecil melalui dana CSR perusahaan. Program ini mendapatkan apresiasi luas dari pemerintah setempat dan membuat citra perusahaan Irma semakin harum di mata masyarakat luas sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian sosial tinggi. Malam hari sebelum beristirahat, Irma sering membaca kembali catatan lama ayahnya mengenai filosofi bisnis yang jujur. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah angka dalam rekening, melainkan warisan nilai dan manfaat yang bisa diberikan kepada orang banyak. Irma merasa sangat bersyukur karena telah melewati masa sulit bersama Haryo, karena dari sanalah ia belajar arti ketabahan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi memiliki dendam kepada mantan suaminya, melainkan hanya rasa syukur karena Tuhan telah memperlihatkan wajah asli orang-orang di sekitarnya sebelum semuanya terlambat. Irma menutup catatannya dengan perasaan tenang, siap menyambut tantangan baru yang akan datang esok hari. Irma juga mulai merapikan kembali hubungan dengan keluarga besarnya yang sempat renggang akibat hasutan Haryo di masa lalu. Ia mengundang paman dan bibinya untuk makan malam bersama di rumah, menjelaskan semua yang telah terjadi dengan cara yang dewasa tanpa harus menjelekkan siapapun. Keluarga besar Irma terenyuh melihat perubahan Irma yang kini jauh lebih bijaksana dan berwibawa. Mereka sepakat untuk kembali bersatu dan memberikan dukungan penuh kepada Irma dalam menjaga martabat nama besar keluarga Haryanti. Dukungan moral dari keluarga ini menjadi suplemen tambahan bagi Irma untuk tetap kuat berdiri di puncak kepemimpinan yang penuh tanggung jawab. Sebelum mematikan lampu kamar, Irma melihat sebuah berita singkat di televisi mengenai pemindahan beberapa narapidana kasus korupsi dan penggelapan, termasuk nama Haryo Suman ke penjara dengan keamanan yang lebih ketat. Irma tidak merasakan kesedihan atau kegembiraan. Ia hanya menarik napas panjang dan merasa itu adalah bagian dari takdir yang harus dijalani oleh Haryo. Irma memilih untuk tetap fokus pada rencana ekspansi perusahaannya ke pasar internasional yang sedang ia susun bersama tim ahli. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang, namun dengan hati yang bersih dan langkah yang pasti,
Ia yakin kejayaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Irma Haryanti kini mengalihkan pandangannya ke pasar internasional untuk membuktikan bahwa perusahaan ayahnya mampu bersaing di kancah global. Ia menyadari bahwa untuk mencapai level tersebut, ia memerlukan standar operasional yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Irma mulai mendatangkan konsultan manajemen dari luar negeri untuk melatih para stafnya agar memiliki mentalitas pemenang. Ia tidak lagi puas dengan kesuksesan di dalam negeri saja. Ia ingin nama keluarga Haryanti dikenal sebagai simbol integritas dan kualitas di mata dunia. Ketegasan Irma dalam setiap pengambilan keputusan bisnis membuat para mitra asing merasa segan sekaligus kagum pada sosok wanita yang mereka sebut sebagai mutiara hitam dari timur tersebut. Di sela kesibukannya menyiapkan ekspansi global, Irma mendapatkan kabar mengejutkan dari tim hukumnya mengenai kondisi Gendari di penjara. Gendari dikabarkan terlibat perselisihan dengan narapidana lain, karena tabiatnya yang tetap ingin terlihat mewah meski di dalam sel. Akibatnya, Gendari harus kehilangan fasilitas kunjungan dan mendekam di sel isolasi untuk sementara waktu. Irma mendengarkan laporan itu sambil menyesap kopi hitamnya tanpa memberikan reaksi emosional apapun. Baginya, nasib Gendari sudah bukan lagi bagian dari dunianya. Irma lebih memilih membahas laporan perkembangan ekspor produk perusahaannya ke beberapa negara di Asia Tenggara yang menunjukkan tren positif. Irma juga mulai menerapkan kebijakan ramah lingkungan di seluruh pabrik miliknya. Ia tidak ingin perusahaan yang ia pimpin hanya mengejar keuntungan semata namun merusak alam sekitar. Irma menginvestasikan dana yang cukup besar untuk membangun sistem pengolahan limbah mandiri yang paling mutakhir. Kebijakan ini awalnya sempat ditentang oleh beberapa pemegang saham karena dianggap mengurangi margin keuntungan. Namun Irma dengan lugas menjelaskan bahwa investasi lingkungan adalah kunci keberlanjutan bisnis jangka panjang. Pada akhirnya, keberanian Irma ini justru mendatangkan penghargaan dari pemerintah sebagai pelopor industri hijau di wilayahnya. Hubungan Irma dengan Mbak Imah pun semakin erat layaknya keluarga sendiri. Irma sering mengajak Mbak Imah untuk menemaninya dalam beberapa perjalanan bisnis keluar kota agar asisten setianya itu bisa melihat dunia yang lebih luas. Mbak Imah sangat bersyukur memiliki majikan seperti Irma yang tidak pernah membeda-bedakan status sosial. Di setiap kota yang mereka kunjungi, Irma selalu menyempatkan diri untuk mampir ke pusat kerajinan lokal dan membeli produk-produk dari UMKM setempat untuk dipromosikan melalui jaringan bisnisnya. Irma percaya bahwa ketika ia naik kelas, ia harus menarik sebanyak mungkin orang di sekitarnya untuk ikut maju bersama. Tantangan baru muncul ketika sebuah perusahaan konsorsium besar yang diduga memiliki kedekatan dengan Pak Suyudono mencoba melakukan akuisisi paksa terhadap saham perusahaan Irma di Bursa Efek. Mereka mulai menyebarkan rumor negatif untuk menjatuhkan harga saham Irma. Namun, Irma yang sudah belajar banyak dari pengalaman pahitnya dengan Haryo tidak tinggal diam. Ia segera melakukan konferensi pers yang sangat transparan dan menunjukkan laporan keuangan perusahaan yang sangat sehat serta dukungan kuat dari para klien setia. Serangan dari pihak Pak Suyudono justru berbalik menjadi bumerang, membuat harga saham perusahaan Irma melonjak naik karena publik melihat betapa kuatnya fundamental perusahaan di bawah pimpinan Irma. Kekalahan telak Pak Suyudono dalam permainan saham tersebut membuatnya benar-benar kehilangan segala aset yang tersisa. Kabarnya, Pak Suyudono kini harus tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota untuk menutupi utang-utangnya yang menumpuk. Irma mengetahui hal ini namun ia memilih untuk tidak melakukan tindakan balasan yang lebih jauh. Ia merasa bahwa melihat lawannya jatuh akibat keserakahannya sendiri sudah cukup sebagai bentuk keadilan. Irma fokus menghabiskan waktu luangnya dengan membaca buku-buku strategi bisnis dan mengikuti seminar kepemimpinan secara daring untuk terus mengasah kemampuannya yang sudah diakui banyak orang. Suatu sore, Irma menerima sepucuk surat dari Haryo Suman yang diselundupkan melalui seorang mantan sipir penjara. Dalam surat itu, Haryo menuliskan bahwa ia sakit keras dan memohon agar Irma bersedia membiayai pengobatannya di luar penjara. Irma membaca surat itu dengan seksama. Lalu ia memanggil Pak Kino Wibowo untuk memberikan instruksi. Irma memutuskan untuk mengirimkan bantuan medis standar sesuai aturan lembaga pemasyarakatan. Namun ia menolak mentah-mentah permintaan Haryo untuk dipindahkan ke rumah sakit mewah. Irma menegaskan bahwa ia membantu atas dasar kemanusiaan sebagai sesama manusia, bukan karena ia masih memiliki kewajiban sebagai seorang istri. Malam itu, Irma berdiri di balkon kantornya yang berada di lantai paling atas gedung miliknya.
Ia menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip dengan perasaan syukur yang sangat dalam. Ia teringat kembali momen ketika Hario melemparkan uang receh di dapur. Sebuah kejadian yang kini ia lihat sebagai titik balik paling berharga dalam hidupnya. Tanpa penghinaan itu, mungkin Irma tidak akan pernah menyadari potensi besar yang ada di dalam dirinya. Irma tersenyum sinis namun penuh kedamaian, menyadari bahwa ia telah berhasil mengubah rasa sakit menjadi sebuah kekuatan besar yang membawa kejayaan bagi nama keluarganya hingga ke kancah internasional. Irma Haryanti kini berada di puncak kejayaannya, namun ia tetap berpijak di bumi. Kesuksesan ekspansi internasional perusahaannya membuat jadwal Irma sangat padat dengan berbagai pertemuan tingkat tinggi di berbagai negara. Namun, di tengah gemerlap kesuksesan itu, Irma tetap meluangkan waktu untuk meninjau langsung kondisi para karyawannya di tingkat paling bawah. Ia sering muncul tiba-tiba di kantin karyawan untuk makan siang bersama, mendengarkan obrolan jujur mereka tanpa sekat jabatan. Bagi Irma, kekuatan perusahaan bukan terletak pada kemewahan ruang direksi, melainkan pada kebahagiaan dan loyalitas setiap orang yang bekerja di dalamnya. Di saat Irma sedang fokus mengembangkan sayap bisnisnya, ia menerima kabar bahwa Hario Suman telah menyelesaikan sebagian masa hukumannya dan mendapatkan remisi karena kondisi kesehatannya yang terus menurun. Namun, Hario tidak memiliki tempat tujuan setelah keluar dari penjara. Seluruh keluarganya telah memutus hubungan karena malu, dan harta yang ia sembunyikan pun sudah habis disita negara untuk menutupi kerugian perusahaan. Hario dikabarkan hidup terlunta-lunta di sebuah rumah singgah di pinggiran kota. Ia benar-benar menjadi sosok pengemis yang dahulu pernah ia tuduhkan kepada Irma. Suatu sore yang mendung, saat Irma hendak masuk ke dalam mobil mewahnya setelah menghadiri acara peresmian yayasan, ia melihat sosok pria tua dengan pakaian kumal berdiri di kejauhan. Pria itu tampak sangat lemah. Tangannya gemetar memegang sebuah bungkusan plastik kecil. Irma segera mengenali bahwa pria itu adalah Hario Suman. Hario hanya berdiri diam, menatap Irma dari jauh dengan tatapan penuh penyesalan dan kehampaan. Tidak ada lagi keberanian di wajah Hario untuk mendekat apalagi menyapa. Ia seolah sadar bahwa jarak antara dirinya dan Irma kini sudah sejauh langit dan bumi. Irma terdiam sejenak, menatap mantan suaminya itu dengan perasaan yang sulit diartikan. Tidak ada lagi kemarahan atau dendam di hati Irma. Yang tersisa hanyalah rasa iba melihat betapa hancurnya hidup seorang pria yang dahulu begitu sombong. Irma tidak turun dari mobilnya. Namun ia memanggil salah satu asisten keamanannya. Irma memberikan sejumlah uang yang cukup untuk biaya hidup Hario selama beberapa bulan ke depan dan sebuah tiket bus menuju kampung halaman orang tua Hario. Irma berpesan kepada asistennya untuk mengatakan bahwa ini adalah pemberian terakhir dari seorang manusia kepada manusia lainnya, bukan sebagai tanda kembali. Asisten Irma mendekati Hario dan memberikan amanah tersebut. Dari dalam mobil yang jendelanya tertutup rapat, Irma melihat Hario menerima pemberian itu sambil menangis terseduh-seduh hingga jatuh terduduk di trotoar. Hario mencoba melihat ke arah mobil Irma, namun mobil itu segera berlalu meninggalkan kepulan debu. Irma menyandarkan kepalanya di kursi mobil, menutup matanya perlahan. Ia merasa babak tentang Hario Suman benar-benar telah selesai sepenuhnya. Ia telah memberikan maaf dan bantuan terakhir. Dan kini ia bebas dari segala ikatan masa lalu yang pernah menyanderanya. Sementara itu, kondisi Pak Suyudono juga dikabarkan semakin memprihatinkan. Perusahaan yang dahulu ia banggakan kini sudah rata dengan tanah, karena tidak mampu membayar utang-utang pajak yang ditinggalkan sejak kasus penipuan dengan Hario. Pak Suyudono harus menghadapi hari tua dalam kesendirian dan kemiskinan yang amat sangat. Irma tidak sedikit pun merasa senang atas penderitaan musuhnya tersebut. Namun ia menganggap itu sebagai keadilan alam yang tidak bisa dihindari. Siapapun yang menabur badai, pasti akan menuai angin. Itulah prinsip yang selalu Irma pegang teguh dalam menjalankan bisnisnya. Malam harinya, Irma mengadakan jamuan makan malam untuk merayakan keberhasilan tim hukum dan auditnya yang telah bekerja keras selama setahun terakhir. Irma memberikan bonus besar dan penghargaan bagi setiap staf yang menunjukkan integritas tinggi. Di tengah acara, Pak Kino Wibowo mengangkat gelasnya dan memberikan penghormatan kepada Irma sebagai sosok pemimpin yang paling tangguh yang pernah ia temui. Seluruh staf yang hadir berdiri dan bertepuk tangan dengan meriah, menunjukkan rasa hormat yang tulus. Irma tersenyum,
Wajahnya terlihat sangat bening dan berwibawa di bawah lampu kristal ruang perjamuan yang megah. Sebelum tidur, Irma menuliskan sesuatu di buku harian ayahnya. Ia menulis bahwa hari ini ia telah melepaskan sisa-sisa terakhir dari masa lalunya. Irma merasa hatinya benar-benar bersih dan siap untuk fokus sepenuhnya pada masa depan. Ia berencana untuk membangun sebuah sekolah bisnis gratis bagi anak-anak kurang mampu agar mereka tidak perlu mengalami pengkhianatan seperti yang ia alami karena kurangnya pengetahuan. Irma ingin warisan ayahnya tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga ilmu yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Dengan perasaan lega, Irma mematikan lampu tidurnya, menyambut hari esok yang akan menjadi babak penutup dari perjuangannya yang luar biasa ini. Irma Haryanti berdiri di podium utama sebuah hotel bintang 5 untuk menerima penghargaan sebagai pengusaha wanita paling berpengaruh tahun ini. Ruangan itu penuh sesak oleh para pejabat negara, pemimpin bisnis, dan media yang ingin mengabadikan momen kejayaannya. Irma tampil sangat memukau dengan kebaya modern yang elegan. Wajahnya nampak sangat bening dan terpancar aura kebahagiaan yang tulus. Saat memberikan pidato singkat, Irma tidak membicarakan tentang angka keuntungan atau jumlah sahamnya, melainkan tentang pentingnya menjaga martabat dan integritas di atas segalanya. Ia mendedikasikan penghargaan itu untuk mendiang ayahnya yang telah mengajarkan bahwa kesabaran adalah senjata paling tajam untuk mengalahkan kelicikan. Selepas acara penghargaan, Irma memutuskan untuk mengambil waktu istirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia bisnis. Ia kembali ke rumah masa kecilnya yang kini telah berubah menjadi hunian yang asri dan penuh kedamaian. Di sana, ia mengumpulkan seluruh keluarga besar dan para karyawan setianya, termasuk Mbak Imah dan Pak Kino Wibowo, untuk mengadakan pesta kebun yang hangat. Irma mengumumkan bahwa ia telah meresmikan Sekolah Bisnis Haryanti, sebuah lembaga pendidikan yang sepenuhnya ia biayai agar anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa belajar menjadi pemimpin yang jujur. Irma ingin memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang bisa direndahkan hanya karena mereka tidak memiliki harta atau kekuasaan. Di tengah kebahagiaan itu, Irma mendapatkan laporan terakhir mengenai keberadaan Haryo Suman. Mantan suaminya itu dikabarkan telah menetap di sebuah desa terpencil di luar kota dan bekerja sebagai buruh tani kasar untuk menyambung hidup. Haryo hidup dalam kesederhanaan yang sangat ekstrim, jauh dari kemewahan jas dan mobil mengkilap yang dahulu ia dambakan. Irma merasa lega mengetahui bahwa Haryo setidaknya masih memiliki kesempatan untuk menjalani hidup yang jujur meski dalam kemiskinan. Baginya, itu adalah hukuman sekaligus penebusan dosa yang paling adil bagi seorang pria yang pernah menyia-nyiakan ketulusan seorang istri demi harta warisan. Sementara itu, Gendari juga telah menghirup udara bebas. Namun kecantikannya yang dahulu ia banggakan kini telah pudar dimakan usia dan tekanan hidup di penjara. Tanpa harta dan tanpa dukungan dari siapapun, Gendari harus bekerja sebagai pembantu di sebuah kedai makan kecil di kota lain. Ia seringkali terlihat termenung menyesali keputusannya yang mau menjadi alat bagi keserakahan Haryo. Kehidupan glamor yang ia curi dari Irma kini hanya menjadi mimpi buruk yang selalu menghantui setiap langkahnya. Irma mengetahui kabar ini, namun ia hanya mendoakan agar Gendari bisa menemukan kedamaian dalam pertobatannya yang terlambat. Irma juga menyempatkan diri untuk mengunjungi makam ayahnya satu kali lagi sebelum ia memulai proyek pembangunan rumah sakit khusus bagi para lansia. Ia meletakkan seikat bunga segar di atas pusara sang ayah sambil berbisik bahwa tugasnya telah selesai dengan sempurna. Seluruh aset keluarga telah kembali, musuh-musuh telah jatuh karena ulahnya sendiri, dan nama besar keluarga Haryanti kini lebih harum dari sebelumnya. Irma merasa seolah-olah ada beban besar yang akhirnya terlepas dari dadanya saat ia meninggalkan area pemakaman dengan langkah yang sangat ringan. Hidupnya kini benar-benar murni milik dirinya sendiri dan orang-orang yang ia cintai. Malam harinya, Irma duduk di taman belakang rumahnya sambil menikmati udara malam yang sejuk di daerah pegunungan. Ia merenungkan kembali seluruh perjalanan hidupnya, mulai dari saat ia dihina dengan uang receh di dapur hingga ia berdiri di puncak kesuksesan internasional. Irma menyadari bahwa pengkhianatan Haryo sebenarnya adalah berkah yang terselubung, karena tanpanya, ia mungkin akan terus menjadi wanita lemah yang bergantung pada orang lain. Kini, Irma telah membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah dianggap pengemis bisa menjadi ratu di kerajaannya sendiri melalui kecerdasan, ketabahan, dan prinsip yang tak tergoyahkan.
Kesuksesan Irma Haryanti kini menjadi legenda di dunia bisnis nasional. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya yang penuh dengan plot twist dan pembalasan yang elegan. Namun bagi Irma, semua itu bukan tentang balas dendam, melainkan tentang menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri. Ia tetap menjadi sosok yang rendah hati dan selalu siap membantu sesama yang membutuhkan. Perusahaan yang ia pimpin kini bukan hanya menjadi mesin uang, tetapi juga menjadi tempat bagi ribuan orang untuk menggantungkan harapan dan hidup dengan layak di bawah kepemimpinan yang penuh rasa kemanusiaan. Irma menutup catatan harian ayahnya yang sudah penuh dengan tulisan-tulisan barunya. Ia menyimpan buku itu di dalam laci meja kerja ayahnya dengan perasaan bangga. Ia menatap ke arah jendela, melihat bulan purnama yang bersinar terang di langit malam, seolah ikut merayakan kemenangan hati nurani atas keserakahan. Irma Haryanti, wanita yang dahulu hampir dihancurkan oleh suaminya sendiri, kini berdiri tegak sebagai simbol kekuatan dan kejayaan. Ia telah selesai menuliskan babak terindah dalam hidupnya, sebuah cerita tentang karma yang bekerja dengan sempurna bagi siapapun yang berani mengkhianati ketulusan dan amanah. Kisah Irma Haryanti memberikan pelajaran mendalam bahwa harga diri seorang wanita tidak terletak pada harta yang ia miliki, melainkan pada prinsip dan kecerdasan yang ia jaga. Jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang diam dalam kesabaran, karena bisa jadi ia tengah menyiapkan strategi besar untuk menjatuhkan kesombonganmu. Pengkhianatan mungkin terasa menyakitkan, namun seringkali itu adalah cara Tuhan menjauhkan kita dari orang yang salah agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Harta warisan adalah amanah yang harus dijaga dengan integritas, bukan dirampas dengan kelicikan yang pada akhirnya hanya akan mengundang karma pahit. Bagaimana menurut Anda? Apakah tindakan Irma memberikan bantuan terakhir kepada Haryo adalah bentuk kemuliaan hati atau justru Haryo tidak pantas mendapatkannya sama sekali? Tuliskan pendapat jujur Anda di kolom komentar.